Oke, ketemu lagi di mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi atau object oriented and analysis design. Oke, di kali ini kita akan akan belajar kelas diagram, di mana utamanya belajar ini adalah kita tahu simbol fungsi untuk penggunaan kelas diagram. Kemudian mahasiswa mampu membuat kelas diagram pada implementasi bahasa pemrograman. Ini adalah contoh dunia nyata ya. Jadi hal-hal yang objek adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, di mana objek baik objeklah yang menyusun dunia ini. Contohnya mobil, kereta api, sel, faktur, rekening gitu ya, atau dia namanya entity. Jadi ini juga syaratnya harus jamak ya. Kemudian atribut itu properti yang berdasarkan merek, model, warna, berat, nomor seri atau nomor izin, atau kemudian hubungan antar objek orang seperti pemilik. Entity ini kalau di kelas diagram itu ada sebagai masuk objek ya. Misalkan ketika kita menganalisis suatu sistem perkuliahan, yang kita analisis itu langsung objeknya. Misal objeknya siapa sih yang terlibat dalam sistem itu gitu. Misalkan sistem perkuliahan itu yang pertama itu akan ada mahasiswa, ada dosen. Itu karena sebagai objek. Termasuk yang namanya tempat mata kuliah yang kita akan dibawakan. Yang kita kalau mahasiswa itu kan berarti kan belajar mata kuliah, kalau dosen kan mengajar mata kuliah. Nah itu sebagai objek. Jadi si mata kuliah itu sebagai objek. Maksud misal ruangan itu sebagai objek. Kemudian nanti didapatkan adalah atributnya kemudian. Ciri dalam suatu objeknya itu apa? Contohnya kalau kita di objeknya dosen berarti diambil untuk atributnya itu ada kode dosen, nama dosen, kemudian alamat, email dan sebagainya. Untuk behavior atau metode itu adalah kelakuan dari objeknya. Misalkan ketika dosen, contohnya untuk yang namanya behaviornya itu atau metodenya atau operationnya, contohnya adalah membuka, open, add gitu ya, simpan, ya, cancel dan sebagainya. Oke, contoh di sini untuk ini adalah di si objek. Misalkan objeknya mobil, ya propertinya itu, nah ini ada atributnya. Atributnya itu merek. Kemudian merek itu Toyota. Nah ini lebih ke objek diagram ya, kan ada kelas diagram, ada objek diagram. Kalau objek diagram dia langsung, misalkan atributnya merek, harusnya kan ini merek sebagai atribut ya, atribut yang akan nantinya akan diisi ketika di aplikasi ya, orang akan mengisi Toyota, Honda dan sebagainya. Properti itu kalau objek itu langsung, ini ada merek kemudian langsung Toyota isinya, atribut kemudian ada isinya, nilainya, tipenya sedan, terus tipenya misalkan tipenya misalkan bis misalnya sebagainya, warnanya merah, warnanya biru dan sebagainya, ini disebutin. Nah ketika ini di mobil, misalkan untuk metode gitu ya, dia mobil itu kelakuannya bisa bisa maju, bisa mundur, bisa berhenti gitu ya. Kemudian kayak kalau objek manusia apa? Kalau objek manusia berarti di sini adalah warna kulit, misalkan merah, putih gitu ya. Kemudian adalah jenis kelamin wanita atau pria misalkan ya. Kemudian untuk metodenya itu bisa berjalan, kemudian tidur gitu ya, itu metodenya. Nah, di sini untuk objek mobil, eventnya itu ada pintu buka, ditabrak, didorong gitu ya. Kalau manusia mati makan ya. Kemudian di sini untuk yang di objek form misalkan, ini ketika di aplikasi misalkan, ini dalam satu interface misalkan ya, form. Dia ada objek itu form, ada propertinya adalah, kita lihat dari sini ciri objek properti itu atau atribut itu mencirikan dari objek ini.
yang ada di sini. Misalnya di sini misalkan mobil kan cirinya ada merek, ada tipe di kendaraan ini gitu ya. Kemudian ada warna. Kalau di sini POM berarti ada sama juga ada warna, terus caption tuh yang ini nih. Caption yang judulnya atas ini POM 1 itu caption. Kemudian border style-nya itu yang pinggir ini border style, kemudian back colornya itu. Metodenya itu bisa diumpetkan kan height nih, height, kemudian bisa move dipindah di si objeknya itu, kemudian bisa show tampilin lagi gede. Ipenya itu diklik, kejadiannya itu klik 2 kali, kemudian resize itu membesar, kecil, kemudian selanjutnya itu ada yang namanya load ya, kan load nih. Di run ya, kalau misalnya kalau kita main di Java itu di running ya. Contoh untuk di aktivasi perkuliahan misalnya, di aktivasi kuliahan ada 3 objek yang langsung dapat dikenalin gitu ya. Ketika kita mengenai sistem informasi, objek-objeknya dulu yang penting itu dideklarasikan. Pertama kan ada saya bilang tadi dosen memberikan kuliah, mahasiswa yang mengikuti ya, mata kuliah sebagai yang digunakan gitu ya. Berikutnya itu nanti 2 objek yang lainnya bisa kenali. Setelahnya setelah proses dia ada dosen, mahasiswa mata kuliah, muncul kan jadwal kuliah, ya jadwal dan nilainya hasil dari perkuliahan ini, ya kayak gitu. Ini adalah dibuat si objek. Jadi setelah ini ditemukanlah atributnya seperti tadi ya. Atribut dosen ada nama dosen, kode dosen mahasiswa sama kode NPM, nama, NIM dan sebagainya. Kemudian jadwal kuliah, misalnya ID kuliah, gitu ya. ID nilai untuk nilai, kemudian hari itu ya, jadwal kuliah kan. Oke, ini contoh dari kelas diagram. Di sini ada apa namanya abstraksi dan pemodel untuk salah satu dari 5 objek tersebut. Misalkan tadi kan objeknya ada apa tadi, objeknya ada dosen, mahasiswa, mata kuliah, jadwal kuliah, sama apa dan nilai gitu ya. Kita buat objeknya, misalkan objeknya dosen ini ya, berarti kan kita cari atributnya. Nah, dosen ditempatin di kelas itu. Di kelas itu ada tiga kotak. Atas itu ada kelas yang ini adalah atribut, kemudian ini adalah method atau operation atau behavior. Jadi ketika dosen misalnya, nah di sini ada tanda minus ada tanda positif sama pagar ya di sini itu. Minus, kalau minus itu artinya public, minus itu private. Kalau positif public, kemudian positifnya itu adalah apa namanya? Positifnya itu adalah pagarnya itu adalah protected. Ini atribut, sebut atribut. Misalkan tadi kode dosen, nama dosen, pendidikan dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada spasi, ada tipe data. Ya, tipe data bisa integer, string gitu. Nah, di sini tipe data di sini harus apa namanya? Tipe datanya itu beda kan dengan database, karena ini lebih ke aplikasi gitu ya. Kalau misalkan Anda database kan, kalau misalkan tulisan itu string itu kan pachat atau chart. Jadi kalau di program itu lebih dapat ke Java itu kan menggunakan string kalau kalimat. Kalau ini adalah bilangan bulat, integer, gitu ya, bisa double, integer, bisa long, bisa byte atau stop misalkan ya. Kemudian biasanya di sini tick 2 ya. Jadi setelah ini strip dari access modifier, nama atribut, kemudian di sini titik 2 baru spasi tipe data. Itu terus. Pertanyaan kemudian ya untuk yang operation atau method atau behavior, ini tandanya sama. Nah, ini adalah sebagai operation atau method. Ya, ditambahkan dengan dituliskan dengan nama metodenya, kemudian tanda kurung seperti ini. Ini kalau tidak ada tanda kurung, artinya tidak ada ini tidak ada parameter. Ya, tidak, ini dia pastikan harus public ya di sini. Ini bisa diakses sama kelas yang lain. Kalau ini di sini bisa minus, bisa bisa private, public atau private, atau ini harus public ya. Oke, di sini kelas diagram yang fungsinya itu untuk menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk mengembangkan sistem.
Contohnya tadi ketika saya membuat aplikasi sistem perkuliahan, ya kita menggambarkan sistemnya itu pertama dengan mendeskripsikan kelas-kelas, dapatnya dari yang namanya objek. Kita lihat prosesnya, kita lihat observasi di dalam suatu perkuliahan, Anda membuat sistem perkuliahan, dan Anda petakan itu sebagai objek gitu ya, diperkelaskan. Contohnya tadi kita menemukan dengan kelas-kelas, dengan di perkuliahan dengan dosen, mahasiswa, kemudian mata kuliah. Setelah itu yang terlibatnya apa lagi? Gitu. Berarti kalau ada kuliah ketika masih mahasiswa yang ada dosen kuliah, berarti dari kuliah itu perkuliahan ada jadwal muncul. Kemudian hasil dari perkuliahan ini prosesnya kan ada muncul nilai gitu. Itu udah sebagai objek nantinya. Kelas memiliki apa yang disebut dengan atribut atau metode operasi. Dari atribut merupakan variabel yang dimiliki oleh satu kelas. Jadi ciri khas satu kelas yang akan nanti diisi kalau di aplikasi contohnya itu. Kemudian setiap kelas akan mempunyai sifat atribut, ya ciri khas ya. Jadi kayak misalkan dosen, cirinya atributnya ada nama kode dosen. Ya bisa sifatnya, setiap sifat. Jadi kalau objek tidak bisa didapatkan atributnya atau sifatnya itu bukan sebagai objek gitu ya. Dan itu harus jamak gitu ya. Suatu kelas ditemukan di kelas yang lain, di mana atribut dari kelas semula dapat diwarnaiskan ke kelas yang baru gitu ya. Itu adalah yang namanya generalisasi. Nah ini contohnya tadi udah dibahas kelas kendaraan dari objek, mobil, bis, truk, motor, beca, dan sepeda. Di kelasnya itu per kelas artinya dikelompokkan gitu ya. Jadi kalau misalkan saya kelas tumbuhan misalkan ya, ini kan kelas kendaraan. Kalau kelas tumbuhan berarti anggotanya ada, misalkan ada tumbuhan singkong misalnya, kan termasuk jenis ini kan. Kemudian singkong, ada jambu. Kemudian kalau saya buat kelas misalkan kelas dari binatang, ya kan bisa ada mobil, kelas itu boleh diturunin lagi kan. Kelas binatang misalkan ada menyusuin, tidak menyusuin, dan setelah itu baru muncul anggotanya. Menyusuin misalkan ada manusia ada termasuk hewan mamalia ya, misalkan contohnya yang hewan menyusui misalnya kucing gitu ya, anjing ya, dan sebagainya. Menemukan kelas merupakan aktivitas inti dari objek oriented analisis. Jadi intinya itu analisis menemukan kelasnya. Kemudian membangun sebuah kelas diagram menemukan atribut dan metode dalamnya. Ini kita keep aja ya, tadi udah saya jelasin. Nah, sebagus seperti ini, jadi nama kelas, ya atributnya itu ditambah. Nah, ini ada 3, ada plus, ada protected, ada private. Jadi kalau positif itu artinya kelas yang ini bisa diambil datanya sama kelas yang lain. Kalau protected bisa. Kemudian kalau seperti itu turunannya. Jadi kalau saya contohkan dengan coding misalkan ya, saya tentang coding misalkan. Saya contohkan yang menggunakan bahasa Java karena lebih cocok itu untuk kelas diagram sebagai Java gitu ya. Misalkan saya membuat saya misalkan membuat kelasnya itu kelas misalkan binatang ya, binatang. Terlebih dahulu saya buat dulu ke kelas diagram dulu. Kalau saya misalkan punya, kita buat nah kita masuk ke kelas diagram. Misalkan saya buat di Visual Padigram, saya buat UML-nya, yang klik UML, kemudian pilih kelas diagram, mana kelas diagram. Oke. Cara buat untuk kelas diagram, pertama Anda yang penting itu kelas. Ini kelas. Ya. Kita buat, misalkan tadi kelasnya adalah misalkan animal gitu ya. Kelas binatang deh ya, binatang. Ini kelas doang.
Kemudian sebuah atribut, misalkan saya tambahkan untuk menambahkan atribut itu klik kanan, diklik ke sini, kemudian add atribut. Misalkan jenis misalkan ya, saya pakai misalkan pakai positif di sini, jenis. Iya, jangan pakai spasi ya, jenis saja jenis. Kemudian titik 2. Tipe datanya apa? Yang akan selanjutnya isi. Berarti kalau jenisnya akan jadi huruf ya, berarti string. String. Ya kalau menambah lagi Anda tinggal enter. Kemudian jenis binatang, kemudian ciri binatang itu, ciri-ciri dari binatang ada misalkan warna deh ya, ada aja ya, warna misalkan, warna titik 2 string misalkan. Kemudian umur misalkan ya, binatang itu umur misalkan angka kan, titik 2 spasi integer. Oke. Kemudian untuk ini baru 2. Ini ada kelas, ini ada atribut. Kalau sama operasi berarti sama sini, klik dulu, klik kanan. Yang kanan dulu ininya ya. Klik di sini, klik kanan, pilih add, pilih operation sama. Ini klik operation. Misalkan di sini apa namanya? Bergerak misalkan ya, bergerak misalkan. Nah, di bawah sini positif semua. Bergerak misalkan. Di sini new operation. Misalkan tidur. Nah, itu seperti itu. Untuk buat kelas diagram. Ini ada kelas yang tengah-tengah atribut. Ini adalah apa? Ini bawahnya adalah operation atau method. Nah, kita balik ke contoh coding tadi misalnya. Gimana kita dari apa namanya, dari apa? Dari visual player seperti ini, kita buat coding seperti apa? Mungkin yang pernah belajar Java, saya udah tahu caranya. Kita saya menggunakan contohnya apa namanya, menggunakan ini ya, menggunakan si bahasa Java ya. Tadi ada kelasnya namanya kelas apa? Tadi saya contohkan ada kelas binatang ya. Berarti ketika di Javanya kita buat dari play new aja ya. Atau langsung saja deh. Ini saya kelas binatang udah. Kemudian atribut. Nah, integrasi ya. Berarti ketika di situ ada, kita lihat atributnya ada apa saja. Atributnya itu ada ya, ada jenis, warna, sama umur, kemudian tipe data. Ini warna umur. Kita balik ke apa Japanya lagi. Ya, berarti definisi di sini. Atau saya bisa definisi langsung di atas sini. Tipe data ya. Kalau misalkan ada positifnya ada begini, public. Kemudian tipe datanya adalah string. Kemudian nama atributnya adalah tadi warna ya, warna. Nah, ya itu ini yang positif. Ini public itu positif. Jadi ketika yang di kelas diagramnya itu ini meskipun warna ada sebelah kiri sebelum ini kita lihat ya. Nah, ini jenis warna ini kan ada stringnya di sebelah sini. Ini kan untuk di simbolnya di kelas diagramnya, di gambarnya. Ketika di coding dikembalikan sesuai dengan bahasa pemrogramannya. Nah, biasanya kalau di Java itu dimulai di deklarasi itu di atribut itu dengan tipe data dulu. Jadi kan string dulu. Ini positif, ini public ditulis. Kalau saya misalkan ditambah di sini tambah ID, misalkan saya tambah ID ya contohnya. Saya new atribut, misalkan ID ini positif minus gitu ya. ID underscore binatang
binatang, spasi kedua, spasi integer. Ya. Gini, yang mana udah, sekarang yang jenis sama umur. Jenis sama umur, berarti yang jenis sama ya. Public, tiap alisme dipilihnya yang positif, kemudian integer, kemudian string jenis ya. Jenis. Kemudian selanjutnya ada umur ya, public spasi umur integer koma. String. Ini string umur. Nah, kalau yang apa namanya, yang ID binatang tadi, ID binatang minus ya, berarti private. Nah, private, kemudian tipenya adalah integer, kemudian tadi namanya ID binatang ya, ID underscore binatang. Nah, ya, selesai udah deklarasi. Yang sekarang tuh udah ada di sini adalah kelas, nama kelasnya ya. Jadi kalau Anda mau tahu itu kelas diagram. Jadi pertama saya membuat di sini adalah kelas binatang dulu, kelasnya, kemudian yang atributnya di bahasa programnya, jadi deklarasi mulai dari tipe datanya. Dari ini ya positif, negatif, jadi deklarasi nggak sembarangan. Jadi Anda nggak boleh ngarang-ngarang gitu, ya. Kemudian udah dapet atributnya, udah lengkap, 4 udah ya. Kita di sini ada 4, jadi deklarasi semua. Ada 4, ada jenis, warna, umur, ID. Sekarang bisa bergerak. Atau gampang lagi saya metodenya metode. Nah, aja di mana saya misalnya buat seperti ini contohnya misalkan. Nah, saya buat metode. Asas modifier public ya, karena selalu positif. Jadi sebenarnya selalu positif. Ya, positif nih. Positif bergerak dan tidur misalkan. Jadi public ini metode ya. Public, kemudian void, kemudian bergerak. Nah, seperti ini. Satu lagi, public void, kemudian tidur. Ini kalau menggunakan Java. Di PHP nggak jauh beda sih. Kalau yang PHP BBO ya, PHP yang misal Laravel, kode igniter itu sama seperti ini, yang ada nama kelasnya. Nggak jauh dia. Ada metode, ada konstruktor juga ada. Gitu. Mungkin ada udah pernah belajar PBO, jadi ya harusnya paham sih seperti ini gitu ya. Kemudian setelah ini, kalau misalkan di sininya kita balik ke apa? Kelas diagramnya. Ini misalkan kali kan yang bergerak segini ini, itu tanpa ada parameter, makanya Javanya kosong gitu di dalam kurungnya itu. Kalau saya tambahin misalkan di sini ada bergerak, misalkan ada integer, kemudian bergerak misalkan, B misalnya, tipenya bisa saya lengkapi dengan menggunakan titik 2 point ya. Point itu artinya yang tidak mengembalikan nilai, kalau udah pernah belajar kali ya. Nah seperti ini. Ini kalau sebenarnya nggak ada itu, tipenya adalah mengembalikan nilai ya. Jadi di sini harusnya ada pointnya. Nah, kalau misalnya ada tambah lagi kan ada yang nama objeknya ya. Ada konstruktor misalkan ya. Nah, di sini adalah operation. Misalkan binatang. Ini konstruktor ya. Nah, binatang kan ada konstruktor. Ya, jadi kalau saya di sini ada tambah, ada point, berarti saya sudah ada
parameter, tambahin lagi body codingnya. Jadi kelas diagramnya sesuai dengan coding gitu. Setelah dibuat kelas diagram dulu baru buat coding. Ini coding harus ngikutin kelas diagramnya gitu. Jadi di sini tadi bergerak ya, berarti di sini integer b. Nah seperti itu. Bukannya kan bisa aja di sini adalah this, misalkan this apa namanya? This tadi apa ya? Misalkan this warna ada ya. This warna sama dengan B, ini diambil, itu buktinya parameter. Nah seperti itu. This warna sama dengan B. This warna sama dengan string ya, ini misalkan string. Ya seperti itu ya, karena ini kan tipenya string nih awalnya, deklarasi berarti di sini string juga, berarti di sini harus ada bentuknya adalah di kelas diagramnya adalah string. Nah, seperti itu contohnya. Kalau ini adalah konstruktor, jadi harus sama, namanya sama dengan nama kelasnya. Binatang, berarti ketika saya buat codingan di sininya, di Java-nya misalkan sama. Di sini berarti itu di atas ini biasanya. Itu yang pertama load gitu ya. Public muncul pun juga bisa. Public binatang. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Itu adalah kalau tanpa parameter. Kalau parameter ya masuk seperti ini. Ini contoh pembuatan kelas diagram. Jadi bukan di aplikasi ya, di program. Jadi apa-apa yang di aplikasi ya itu diimplementasikan gitu. Jadi membuatnya betul kelas diagram itu baru buat aplikasi berdasarkan ini, berdasarkan gambar Anda kelas diagramnya. Anda berapa ada para halaman web, misal kalau web misalnya menggunakan PHP ya udah ada 5 ada 6 gitu ya. Tergantung dari Anda kemudian programnya. Mari ke materi. Udah saya tentukan. Minus Pak menggunakan private gimana gitu ya. Jadi udah buatin metode private ini fungsinya ketika misalkan ini kan gini ya. Ketika ini minus, ini integer binatang, ini kan bisa nggak bisa diakses sama kelas yang lain. Artinya ketika saya misalkan setelah saya buat 2 deh ya. Coba 2 kelas, buat lagi saya di ini. Saya buat lagi kelas, misalkan saya di sini buat misalkan adalah binatang, misalkan kelompoknya mamalia misalkan. Contoh. Nah, seperti ini ya. Saya misalnya kalau misalnya private ini saya misalnya ada saya pakai ini jadi dari sini. Ya. Untuk yang tulisan private ID binatang itu tidak bisa diambil sama mamalia karena private datanya. Dia hanya bisa dibaca sama kelas ini saja, binatangnya saja, tanpa mamalia atau yang lain tidak bisa. Cara bisanya ini dibuat positif, dibuat jadi metode gitu. Ya, jadi ke sini nambah. Saya misalkan di sini akan tambah lagi, misalkan new operationnya adalah set ID binatang. Jadi saya di codingannya public, ya kan public, kemudian void ya,
set ID binatang. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti itu codingannya. Itu. Nah, itu biar bisa diambil. Ini boleh sih nggak apa. Jadi data ID binatang itu ada bakal melalui sini gitu. Gitu ya. Jadi bisa, itu artinya penggunaan private. Kalau protected, misalkan yang pagar, kita balik ke sini, protected. Ya, ini protected nih. Berarti ini turunannya, turunan menggunakan garisnya tipenya, kita bikin gambar, ganti misalnya gambar kelas diagramnya dengan menggunakan tanda ini ya. Saya misalkan di sini ada mamalia. Nah, garisnya biasa garisnya begini. Untuk penggunaan yang agar saya menggunakan generalisasi. Kembali. Artinya generalisasi diberikan ke umumnya. Khusus. Ini kan khusus yang umum. Jadi umumnya dari mamalia itu kan binatang. Binatang menyusui ini kan. Jadi mamalia tidak bukan mamalia misalkan. Nah, artinya kalau misalkan saya ya menggunakan ini adalah bisa diimplementasi sini, berarti ini saya generalisasi tandanya misalkan gini. Pagar nih. Nah, ini turunannya bisa seperti ini. Ini adalah menggunakan tipenya yang pagar. Ini adalah nanti implementasinya ini. Bisa diakses yang string ini tanpa dibuat metode seperti AI binatang. Ini turunnya pas dengan bentuk generalisasi. Jadi kalau di programnya gini. Saya buat lagi misalnya kelas yang lain seperti ini ya. Misalnya new main kelas mamalia. Misalkan mamalia. Tapi ketika memanggil misalnya ya. Memanggil nih. Ya, saya buat mamalia, buat lagi kelas lain, tapi dalam satu package. Ya, saya bisa memanggil panahnya itu dari yang namanya kelas diagram. Memanggil mamalia ini jadi turunannya sih, jadi turunan binatang. Berarti ini public, basic public ya. Kelas mamalia tambahin extend. Kemudian binatang. Nah, seperti ini. Public class mamalia extend binatang. Extend ini tipe garis generalisasi. Jadi nanti implementasi datanya. Nah, seperti panahnya. Jadi panah ini punya coding sendiri, beda-beda. Sama ini beda gitu ya. Jadi kelas mamalia extend binatang. Jadi turunan dari binatang ini diperpanjang ke mamalia. Andai kan ini adalah orang tua, ini bapak, ini anak ini kemudian berarti kan turunan cucunya dia, tapi anaknya dia. Konsepnya di pemrograman orientasi objek, kelas binatang ini diturunin semua ke sifat-sifat yang ada di sini itu ini sendiri mamalia, tapi kebalikan dari sifat mamalia itu tidak, si binatang itu tidak bisa mengakses data-data yang ada mamalia, tapi ke mamalia bisa mengakses ke kelasnya binatang. Seperti yang namanya orang tua sifatnya merumuskan dulu ke anak, tapi anak belum tentu orang tua dulu ke anak gitu sifatnya, seperti ini. Ini penggunaan yang namanya hubungan ini. Ya, jadi ini garis ini pengaruh dan ada 6 di kelas diagram tipe-tipe garis ini. Ya, ini boleh tahu kalau penggunaan yang namanya si pagar ini protected itu bisa diakses dengan turunannya kita pada garis seperti ini. Ini ada turunannya pakai extend. Kita balik lagi ke materi. Ya udah saya jelasin ya, ini bisa Anda baca. Kemudian ada simbol-simbolnya, ada nama kelas, atributnya, operasi udah jelas tadi. Nah, ini garisnya ada 6. Ada garisnya itu ada garisnya ada asosiasi, relasi antar kelas dengan makna umum asosiasi atau biasanya diwujudkan seperti multiplicity. Nah, ini bolak-balik bisa akses. Ya, antar kelas ini misalkan tadi kelas binatang sama mamalia bisa bolak-balik akses. Ya, tadi yang generalisasi. Relasi antar kelas dengan makna generalisasi umum yang khusus. Artinya tadi yang mamalia adalah umum, khusus, umumnya diarahkan panahnya ke yang umumnya terlebih dahulu, itu adalah binatang.
Kalau ini searah, jadi kalau misalkan ada dosen sama mahasiswa arah ke dosen, panahnya ke mahasiswa, berarti dosen bisa ngambil data mahasiswa, ada dosen mahasiswa nggak bisa ngambil dosen. Gitu. Kemudian data ketergantungan, relasi antar kelas dengan makna ketergantungan antar kelas, kemudian agresi, ini adalah relasi antar dengan makna semua bagian. Yang terakhir adalah ada komposisi ya. Ini adalah makna kelas tidak dapat berdiri sendiri dan harus merupakan bagian dari kelas yang lain. Jadi ada 6 garis asosiasi, garis hubungan antar kelas di kelas diagram. Ini contohnya salah satu saya dulu nih, ini generalisasi. Dan dimulai kan ini dari sini. Dan itu pemrograman yang bisa menggunakan UML itu adalah PHP Framework, kode vektor, Laravel, Java, desktop, sama mobile Android, web, C++, C#, etc. dan sebagainya. Generasi kelas diagram. Nah, contoh yang tadi, jadi bisa nih saya ada dialer. Berarti public class dialer untuk implementasi programnya. Jadi ketika di kelas diagramnya dialer, implementasi program seperti ini. Nah, kelasnya dialer tanpa atribut, tanpa operasi, ya ini kosong. Jadi kelasnya doang. Bisa nggak pertanyaannya? Bisa. Jadi kalau hanya kelasnya saja, kayak bilang indeks itu, boleh. Belum begini, asal nama kelasnya ada. Tapi nggak, kalau atributnya ada, kalau kelasnya nggak ada, ya nggak bisa kelas untuk penampung atribut dan operasi. Artinya seperti kayak manusianya kalau manusia nggak ada kan badan tubuh kan nggak bisa jalan gitu ya. Awalnya apalah otak gitu ya. Nah, contoh lain di sini kelas dengan atribut metode dialer, public class dialer, atributnya itu nah kalau minus berarti private, vector digit nih vector, tipe datanya digit, kemudian n digit, n strip private, n digit itu atribut, integernya tipe data. Kemudian di sini ada plus digit and integer. Nah ini di dimension parameter, jadi ada digitnya itu sebagai metode yang sejenis tadi, kemudian integer n-nya itu adalah parameternya. Kalau ada parameter ini kan n parameter nih, n kedua integer. Ini bisa Anda baca jelas di sini ya, penjelasannya saya sudah jelasin tadi juga. Kemudian kelas asosiasi yang searah, ini kelas searah nih, ya relasi antar kelas dengan makna, ya dengan makna digunakan oleh kelas yang lain. Contohnya seperti ini. Untuk public class phone, ya, private phone this phone. Jadi ketika saya mengakses button ini, saya memanggil dulu kelas dari kelas phone ini adanya. Kemudian public class phone book gitu ya, private vector it is phones. Ya, jadi diambil datanya dari yang ini ke arah sini, tapi kebaikan ini phone ke sini nggak bisa ambil data. Inherit ini turunan ya. Contoh yang tadi kelas mamalia, turunannya adalah binatang, turunannya mamalia aja, arahnya ke atas. Jadi di sini kan binatang nih, di sini mamalianya. Public class employee, public class ini caranya selalu menggunakan garis ini ada extend. Jadi public class salary, extend, employee sini. Ini organisasi. Ini interface itu atau dependensi artinya ketergantungan kelas yang lain. Jadi kalau kelas yang ini tidak ada kelas yang misalkan nih, ini kan mulai dengan nama ininya interface button listener ya untuk nama kelasnya itu. Ya, yang bawah ini ketika panah dependensi artinya ketika saya mau implementasi dalam program saya menggunakan button listener, saya implement kan kepanjangan di dia gitu. Makanya panahnya mirip-mirip. Kalau tadi kan extend ya. Nah, kalau independensi itu implement, jadi implementasi dari ketika kita mengambil itu kelas itu bisa ada interface juga ada definisi itu kan untuk kelas interface, kemudian nanti implement ininya interface button listener ketika dia public class dia button dia adapter gitu ya. Kemudian ketika digunakan di sini si listenernya digunakan di kelas yang ini. Nah ini kalau tidak ada kelas ini nggak akan bisa diimplementasi button listener-nya. Karena button listener itu dapat ketika ada di kelas interface button listener. Ada di kelas yang memberikan button listener. Baru ini keambil. Implementnya implement ke sini. Makanya kalau ini itu dependensi. Jadi kalau kelas ini nggak ada, ini nggak bisa jalan gitu. Ya, seperti itu. Itu penggunaan yang namanya dependensi.
interface. Saya udah jelasin tadi, jadi mengenali objek satu objek harus mengenali objek yang lain. Nah, contohnya codingnya ini di Java ya. Jadi misalkan student itu mempunyai ini minus private minus kemudian tipe atributnya nama, kemudian tipe itunya atribut tipe data string. Ya ini kita sesuai gambar. Kalau Anda misalkan gambarkan seperti ini, ya saya contohkan. Misalkan kalau di kelas diagramnya kalau seperti ini berarti ya tadi udah contohin lah, gampang lah ya diagramnya. Kemudian asosiasi hubungan ada di sini saya misalkan yang sudah nama atribut, kemudian saya buat metode string nama, kemudian di sini set assignment. Nah ini tipenya metode ya, ini metode sampai sini operation, ini atribut, ini adalah namanya kelas. Kemudian di sini kita buat kelasnya si si instruktur private string nama atribut yang instruktur itu, kemudian dia public instructor. Ini adalah tipenya metode, tipenya adalah instruktur ya. String parameternya nama, di sana nama di sini. Kemudian public get keep assignment. Student itu ngambil dari kelasnya student. Kemudian dengan parameter s. String assignment. Ini string assignment itu juga ketika kita mau ngambil metodenya si assignment, metodenya yang ada di dalam kelasnya si si mahasiswa, si siswa, studentnya dipanggil dulu kelasnya di studentnya dipanggil dulu, baru kan ada yang ini kan set assignment. Jadi ini dulu dipanggil baru dia, makanya di sini barisnya ketika student s, string assignment metodenya, kemudian s dot ya s dot dia adalah siswa, s-nya set assignment ini, kemudian assignment dimasukkan. Assignment. Nah, yang lain sama. Ini adalah tipenya asosiasi, adalah ada tipenya, ada yang namanya multi-city itu ada ini ya, ada hubungan kan student misalkan belajar dari guru misalkan ya. Berarti kan bisa satu orang ke banyak. Misalkan artinya siswa itu punya beberapa guru gitu ya. Kalau satu doang, satu berarti andai kan kayak kita seorang mahasiswa cuma punya satu guru, jadi satu siswa satu guru gitu. Ini kebalikannya juga ini belajar mengajar siswa. Misalnya kan mengajar sama kayak private itu kan bimbelnya satu orang di rumah misalnya, atau banyak kayak kelas misalnya. Agregasasi tadi jadi perhiasan ya, belian belambang pada asosiasi nih. Ini bagiannya engine transmission. Jadi mobil ini terdapat ada engine sama transmisi. Ini kelas, berarti kelas public class car, engine, transmission. Jadi ini akan berjalan dengan bantuan dua kelas ini gitu. Itu untuk generalisasi. Ini codingannya kelas engine, string nama, atributnya, ya metodenya, kemudian untuk yang transmisi Anda bisa baca ya di artikel ininya. Jadi kalau saya jelasin semua ini ngoding lagi samanya saya ngajar lagi PBO lagi gitu ya. Nah, ya kemudian ini kan bagiannya yang dipanggil setelah kelas-kelas dianya itu dari si engine-nya itu, kelas engine kan nih, engine sama transmission dibuat dipanggil sebagai atribut di sini. Itu menggunakan agresi. Ya, baru ini jadi panggil. Nilai komposisi bagian. Jadi window ini bisa pilih sendiri. Di scroll bar, toolbar, menu gitu ya. Nah, ya ini contohnya salah satu kelas diagram yang pernah saya ini. Yang project saya belum saya masukin. Ya ini contohnya. Jadi dari dari bentuknya use case kita buat kelas diagramnya seperti ini. Ya, jadi nanti akan jadi interface nih masing-masing nih. Ya, dari sini interface gitu. Ya, silakan nanti silakan Anda buat kelas diagram untuk proyek masing-masing ya. Mungkin itu yang bisa satu-satu untuk tugasnya. Jadi nanti dikumpulkan semuanya, Anda presentasikan untuk UAS, Anda buat kelas diagramnya untuk masing-masing.
Misalnya nanti kalau tidak ada Anda kurang paham bisa di WA grup atau bisa dia langsung WA saya langsung atau bisa komen di classroomnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oh ini tugasnya, jadi Anda silakan buat kelas diagram dari project Anda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan Anda telah mengikuti materi ini. Sekian, terima kasih.